Dede banyak keong emas nih, Dek. Mau diambil? Oh, Abi, hamil. Ya Allah. Nah, naik, Dedenya naik dulu, naik dulu. Untung kakinya aja deh. Ayo diam duduk. Abi lagi nyari apa, Dek? Abi lagi nyari apa? Cari keong emas. Ini telur keong emas, Dek. Coba Telur lihat, Bi. keong emas. Coba lihat. Segitu. Oh, gitu. Bagus nih buat pakan bebek kita. Keong emas. Doyan juga apa, Bebek? Paling doyan untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan sel telur. Nih. Kirain cuma keongnya aja nih kasih. Umur padi kita berapa lama nih sekarang? Lupa lagi nih. Berapa ya? Oh, bentar. Oh, udah primordia nih, Dek. Udah primordia. Udah masa primordia nih. Masa menjelang berbunga. Betah banget ya dia. Ini kayaknya ini. Keong emasnya. Awas, Dek. Diam aja di situ tungguin. Ini lama ya, adikku. Panas, Dek. Ini ada nggak, Bi? Udah ambil keong emasnya tuh. Ini Dede mau. Ini jatuh, Adek, diam. Udah nih. Tungguin aja, tungguin. Nih, keong emas nih. Udah simpan. Coba Pak, sini, Dede. Dek. Coba sini lihat mana. Lihat ke Mimi. Nah, yang saya maksud ini masa primordia. Artinya tanaman padi ini sudah masuk pada fase generatif. Nanti dari mana nih? Ini kurang lebih 50 harian lagi nih, atau 45 harian lagi lah kita panen ya. Sore. Nah, Asik deh, Dek. mudah-mudahan hasilnya bagus. Amin. Ini jadi bakal ada di sini. Abi ini. Masyarakat Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 237,6 juta jiwa Panas tau, Bi, guys. sangat membutuhkan ini nih. Duduk aja, Dek, Bi. Ini Panas. nih. Adek, nanti jatuh, duduk. Itu keong. Padahal yang suka tanam kayak gini kan tidak semuanya orang bisa. Tidak semua orang suka tanam lagi. Gatel nih, kena kulit gatel tuh. Gitu Jadi harus gatel, Dek. keong. Abi itu keong ya, Bi. Keong kan. Panas, Adek, sini duduk. Dengar-dengar ya, Apa nih? tingkat konsumsi beras di Indonesia cukup tinggi. Itu sekitar 139 kg per kapita per tahun. Per orang? Iya, per orang. Padahal angka di Malaysia saja itu hanya sekitar 80 kg per orang per tahun. Waduh. Juga ketika kita dibandingin dengan negara Thailand cuma sekitar 70-an lah. 70 kg per kapita per tahun. Berarti jika dibanding-banding, Indonesia itu 1,7 kali lebih besar dari konsumsi beras negara Malaysia. Kita bandingin pula dengan konsumsi beras Thailand, 1,9 kali lebih besar. Berarti apa ya yang harus diperbuat oleh negara kita ini? Pada cacingnya. Kira-kira apa tuh? Pada cacingnya, Abi. Apaan ya? Supaya konsumsi penduduknya bisa terpenuhi. Masa negara kita kan negara agraris, kabarnya kan seperti itu. Masa tiap tahun
impor beras melulu. Abi menipu. Coba kita bandingin, negara Vietnam itu kan surplus berasnya 10 juta ton tiap tahun lagi. Tiap tahun itu? Iya, tiap tahun. Nah, punya cadangan beras, kemudian punya stok beras yang diperjualbelikan di dunia. Salah satunya diimpor ke negara kita. Kemarin saja awal tahun 2012 Indonesia impor sebanyak 359.000 ton beras. Dari mana saja tuh? Dari Vietnam, dari Thailand, dari Tiongkok. Dari sini, dari duduk situ. Duduk deh, panas deh. Duduk panas. Saking sayangnya negara kita itu pada warga negaranya setiap tahun impor. Itu bukan berarti jelek sih, cuma barangkali saja potensi yang begitu luasnya negara Indonesia ini mempunyai potensi cukup besar lagi, belum bisa digali dengan benar. Padahal sumber daya kita cukup banyak, sumber daya manusia kita cukup banyak. Berarti warga kita mah doyan makan ya, Bi? Oh jelas. Melihat tren saja ya, tren konsumsi terhadap beras pada tahun 1967 itu sekitar 110 kg per kapita per tahun. Saya duduk sama Abi, Dek. Pada tahun 1997 Kelihatan. 130 kg per kapita per tahun, dan sekarang Masih ada, Dek. 139 kg per kapita per tahun. Ini menunjukkan bahwa tren penduduk Indonesia terhadap konsumsi beras setiap tahunnya terus saja meningkat. Kemudian kendalanya lagi, ini berhubungan dengan ketahanan pangan ya, khususnya beras. Ketika laju pertumbuhan penduduk di kita itu cukup tinggi, menurut sumber yang bisa dipercaya itu per tahunnya laju pertumbuhan penduduk 1,8 sampai 2% per tahun. Coba deh, bisa dibayangkan ku Dede ya. Apa gitu ya, Berarti Dek? setiap tahunnya Bayangin apa? Dede mah ngerti juga belum. banyak dede-dede yang baru. Banyak dede bayi yang baru tuh. Ada bayi. Dede bayi suka makan gak, Dek? Enggak. Nah, ketika laju Masa pertumbuhan nggak makan? penduduk itu semakin pesat, sedangkan laju peningkatan produksi pangan Sim, itu kadang turun udah naik, nanti. yang secara otomatis Tadi berpengaruh habis ya. kepada tingkat konsumsi tadi. Contohnya bisa berpengaruh kepada Terus nanti. tadi ketahanan pangan. Harusnya kan Indonesia itu ketahanan pangannya itu unggul lah. Jadi pangan itu ada, mutunya juga benar, kemudian terjangkau oleh Ada habis. sakunya masyarakat, dari ekonomi bawah sampai ekonomi atas. Kenapa sih saya ngomong beras melulu? Kenapa tidak singkong? Kenapa tidak jagung gitu kan? Karena sama, Kekeh itu juga we. bahan pangan. Kita mau Cuma yang jelas ada doyan pernyataan makan. bahwa belum makan kalau belum makan nasi. emang Tak apalah, tidak ada lauk asal ada nasi. Dua pernyataan yang berbeda. Mungkin orang miskin tanda kutip bilang, tak ada lauk juga tak apa asal ada nasi. Nah, berarti nasi harus senantiasa ada. Tidak apa-apa nggak ada lauknya, asal lidahnya itu merasakan nasi, gitulah. Kelas menengah, kelas atas, kelas bawah juga bilang, "Nggak, saya mah belum makan karena belum makan nasi." belum makan Nah, bubur. itu indikasi bahwa beras
bagi negara Indonesia itu harus ada untuk mencukupi kebutuhan perut warga negaranya. Boleh ya saya sipir nih di Undang-Undang Dasar 1945. Loh, gatel deh. Jadi nyaman megang itu gatal. Itu kalau tidak salah, bukan tidak salah, bener ya, pasal 27 ayat 2 yang bunyinya begini nih Denny. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak setiap penduduk untuk bisa makan dan bisa mendapatkan makan. Kita bolehlah berpikiran global, tapi bertindak itu harus lokal. Ketika kacamatanya kepada pangan identik dengan kebutuhan perut, kebutuhan perut identik dengan tadi beras, nasi. Karena trennya hampir 100% penduduk Indonesia itu setiap hari mengkonsumsi nasi. Coba deh dibayangin, ada 237,6 juta jiwa penduduk Indonesia. Berarti ketika tadi tingkat konsumsinya 139 kg per kapita per tahun, maka harus ada gabah kering panen yang dihasilkan itu kurang lebih 221 kg per kapita per tahun. Kita hitung-hitung lagi, berarti harus ada luas panen untuk menjamin kebutuhan per kapita per tahunnya itu 0,05 hektar. Kita hitung-hitung lagi, ketika jumlah penduduk Indonesia 237,6 juta jiwa, itu harus ada luas panen setiap tahunnya 11,88 juta hektar. Cukup luas bukan? Cukup banyak bukan? Oke lah, itu belum seberapa. Potensi yang ada di Indonesia itu kan tadi 25,42 hektar, 25 juta hektar lebih lah. Kita masih punya cadangan lahan pertanian yang begitu luas. Program pemerintah harus senantiasa mendukung. Ya itu udah mati, udah nggak ada dagingnya, buang aja, buang. Udah, bebek dede sudah bertelur. Dan telur belum? Yes. Bayangin ya, ketika pemerintah punya program pertanian khususnya, ketika tidak